Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pertemuan minggu kedua. Pada pertemuan ini di mata kuliah otomasi industri kita akan membahas tentang hardware components for automation and process control. Dalam hal ini kita akan membahas seputar sensor. Jadi ini adalah thermal overload relay. Kita sebelum beralih ke sensor, kita terlebih dahulu mengetahui relay. Untuk penjelasan dari relay, silakan teman-teman cari di internet karena itu juga cukup banyak. Jadi kalau sensor itu kan secara tidak langsung kan dia sebagai bentuknya seperti mata ya, dia sebagai pengindra atau tidak mata lah, tidak hanya mata. Jadi pengindra, dia sifatnya seperti pengindra, dia akan memberikan suatu input kepada suatu sistem dari hasil yang dia dapat. Untuk thermal overload relay bisa teman-teman pahami dan cari sendiri apa yang dimaksud oleh relay, dan thermal tentunya berkaitan dengan suhu dan apa maksud dari overload di sini. Jadi singkat saja, sebenarnya thermal overload relay yang di slide sebelumnya adalah contoh gambarnya, bersifat atau berfungsi untuk mengamankan beban lebih overload. Jadi berdasarkan suhu thermal yang mempunyai relay untuk memutuskan sebuah rangkaian kontrol seperti direct online dan start delta. Untuk mengoperasikannya biasanya hanya menggunakan push button start atau stop. Push button ini maksudnya tombol ya, jadi tombol kalau dipencet maka dia sifatnya start, atau bisa juga kebalikannya, kalau dipencet dia sifatnya stop, tergantung dari teknisinya yang mengoperasikan. Nah, untuk thermal overload relay, dia sifatnya relay itu kan memiliki sifat untuk memutuskan suatu rangkaian atau menyambungkan suatu rangkaian. Dalam rangkaian listrik, kalau dia itu tersambung antara satu titik ke titik lain, maka dia akan teraliri sinyal. Nah, sinyal tersebut membuat suatu sistem bisa bekerja. Nah, untuk overload, maka dia akan berfungsi untuk mengamankan suatu posisi sehingga tidak terlalu berlebih. Nah, untuk thermal di sini dia adalah sesuatu yang diindra oleh thermal overload relay itu. Maka ketika suhunya itu melebihi dari kapasitas, melebihi dari threshold, melebihi dari titik batas minimumnya, maka dia akan terputus atau tersambung sistemnya. Seperti itu ya, itu secara etimologi, secara artian dari makna dari thermal overload relay. Untuk prinsip kerja thermal overload relay jadi seperti ini ya prinsipnya. Saat suhu dalam tor tersebut telah terpenuhi, jadi katakanlah kita membutuhkan suhu 10 derajat Celcius misalkan, maka tor ini terdapat sebuah setting beberapa maksimum ampere. Ampere itu satuan untuk aliran listrik. Untuk melakukan trip jika ampere tersebut sudah terpenuhi. Nah, di dalam tor tersebut ada sebuah bimetal elemen yang menjadi panas saat ampere beban sudah melebihi ampere settingan tor. Jadi ketika di tor itu sudah men-setting bahwa ampernya itu hanya untuk 5 ampere misalkan, dan dia melebihi batas itu, maka dia akan suhunya menjadi panas. Dan dia akan melakukan suatu pekerjaan yang telah disetting sebelumnya. Jadi boleh menyambungkan rangkaian atau memutuskan rangkaian. Fungsi thermal overload relay berfungsi sebagai pengaman ya. Jadi ketika beban sudah melebihi kapasitas yang diizinkan, maka dia akan memberikan suatu peringatan atau bisa juga langsung diputus sistemnya supaya tidak terlalu bakar, misalkan seperti itu. Nah, prinsip kerjanya sama seperti misalkan kalau setrika yang sekarang ya, setrika. Jadi setrika itu kalau sudah terlalu panas, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, itu seperti itu ya prinsip kerjanya. Nah, kalau dalam dunia industri bisa ke
motor itu yang penggerak seperti itu. Terdapat 3 kontak. Jadi ini kontak yang terdapat pada thermal overload relay. Yang sebelah kiri dari kontak 95 itu adalah wiring untuk UFW setelah kontraktor. Pin nomor 95 dan 95 ini dan 95 dan 96 ini normally close, artinya dalam kondisi normal dia sifatnya tertutup. Nah, kalau rangkaian ini tertutup kan terhubung ya. Nah, kalau terhubung berarti di sini sistemnya ada aliran listrik, dan di sini berarti dalam kondisi normal dia sifatnya sudah menyala atau sudah ada suatu pekerjaan. Ini dalam kondisi normal. Biasanya digunakan untuk memutuskan rangkaian kontrol sesudah MCB kontrol, nanti baru ke push button. Nah, jadi di sini nanti ada push button. Ketika dipencet push button tersebut, maka dia akan terbuka. Nah, kalau terbuka berarti sistemnya terbuka. Kalau terbuka tidak ada aliran listrik, dan berarti sistem tersebut atau rangkaian tersebut mati. Jadi tidak ada pekerjaan ketika rangkaian listriknya terbuka. Nah, sementara untuk pin 97 dan pin 98 bisa dilihat di paling kanan adalah kontak yang disebut normally open atau NO. Dalam kondisi ini, dalam kondisi normal dia sifatnya mati. Jadi kan ada itu ya, walaupun sudah dicolokin aliran listriknya ke dalam stop kontak misalkan, dia tidak akan menyala sistem, dan harus ditekan melalui push button baru dia bisa menyala. Nah, itu seperti itu berarti sistemnya adalah NO atau normally open. Jadi ini harus diingat ya, dalam dunia listrik dunia elektronika ada NC dan juga NO. Umumnya di sini sering digunakan di pelajaran-pelajaran otomasi industri. Normally closed dan normally open. Nah, ini merupakan contoh yang pertama, sensor proximity. Jadi sensor proximity adalah alat atau perangkat yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Namun proses tersebut terjadi dengan tanpa adanya kontak fisik. Sensor proximity di Indonesia juga familiar dengan istilah sensor jarak. Dalam prosesnya, sensor proximity memakai pengantar radiasi elektromagnetik. Inilah yang membuat perangkat bisa mendeteksi keberadaan benda atau kondisinya meskipun tanpa ada kontak fisik. Contohnya ya, sering digunakan di kepentingan yang sebenarnya beragam. Contoh dari sensor ini, diantaranya dapat digunakan untuk mendeteksi bahan-bahan. Nah, ini contoh diagram pekerjaan dari sensor proximity. Jadi ketika dia sudah mendekat, udah jaraknya sudah mepet, maka dia akan memberikan indikator LED menyala, berarti ini sudah dekat. Nah, seperti ini kalau di dunia industri itu kan sangat penting ya. Katakanlah misalkan ada objek dia yang sifatnya kayak logam, nah terus sistem kita itu berjalan. Nah, kalau nggak ada sensor proximity, maka dia akan bertabrakan. Untuk aplikasi dari sensor proximity ini sama seperti di mobil misalkan, ketika kita mundur, maka dia akan ada alarm peringatan. Kalau yang di mobil tertentu ya, yang atau mobil yang sudah dipasang alarm peringatan, maka dia akan titit atau seperti apa itu. Nah, itu seperti contoh dari sensor proximity. Dalam dunia industri itu sangat penting untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tidak seharusnya terjadi. Untuk melakukan deteksi pergerakan objek, sensor ini memanfaatkan radiasi elektromagnetik. Sensor jarak tersebut juga mengatur interval nominal agar bisa melaporkan objek yang terdeteksi. Jadi selain melaporkan jarak, dia juga sebenarnya bisa mendeteksi ini objek apa sih, logam atau apa begitu.
Jadi saat benda atau objek mendekati sensor, maka akan tercipta sebuah sinyal. Benda atau objek tersebut bisa bersifat logam maupun non logam. Jadi manusia pun juga bisa sebenarnya dideteksi ini. Maka ada kan sekarang yang di dunia industri itu yang pemotong kayu misalkan, ketika tangan manusia itu mendekat, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, berarti itu di situ seperti contoh aplikasi dari sensor proximity yang dipasangkan di dalam alat tersebut. Sensor proximity terdiri dari device elektronik solid state yang tampilannya dalam kondisi terbungkus. Jadi di sini ini sehingga mencegah adanya korosif atau pengkaratan, terus terkena getaran atau terkena cairan dari luar, atau hewan-hewan yang mungkin mendekati, yang mungkin mengganggu suatu pekerjaan dari sensor proximity. Dalam proses kerjanya, sensor gerak ini dapat diandalkan. Selain nilai akuratnya yang sangat tinggi, sensor tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang sangat kecil sekalipun. Jadi saking kehandalannya benda ini tinggi, maka bisa jadi hal-hal yang sebenarnya terdeteksi seperti nyamuk misalkan, maka dia akan memberikan tanda. Tapi kita juga bisa sebenarnya men-setting bahwa yang harus dideteksi hanya yang berbentuknya logam seperti itu, atau yang berbentuknya non logam seperti itu. Jadi walaupun ada interferensi dari benda-benda lain, maka dia tidak akan menjalankan sebagaimana fungsinya. Ini jenis sensor proximity, ada induktif sensor proximity. Ini untuk mendeteksi peralatan logam, menghitung benda logam hingga aplikasi posisi. Sensor proximity jenis ini sering digunakan untuk mengganti saklar mekanis. Untuk mendapatkan medan elektromagnetik dengan frekuensi tinggi, pada umumnya sensor kedekatan induktif diproduksi dari koil atau inti infrared. Karena hal tersebut pula, sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi logam dalam mesin. Contoh aplikasinya yakni digunakan sebagai perangkat otomasi. Nah, ini jenis sensor proximity yang lain adalah capacitive sensor proximity. Jenis sensor ini bisa mendeteksi beberapa objek dalam satu waktu, diantaranya yaitu berbentuk gerakan, komposisi kimia, level tekanan, level fluida, dan juga komposisi lainnya. Jadi nggak hanya benda-benda yang mungkin terlihat secara fisik ya, tapi bisa juga benda-benda yang tidak terlihat secara fisik. Nah, itu sensor proximity yang berjenis capacitive sensor proximity. Jadi misalkan untuk mendeteksi objek berbahan plastik, kaca, atau dielektrik yang merupakan cairan sekalipun. Jadi nggak hanya yang berbentuk fisik, tekanan pun juga bisa disensing atau diindra oleh capacitive sensor proximity. Elemen aktif yang terdapat pada sensor kapasitif terdiri dari dua buah elektroda logam, yang mana elektroda ini dimasukkan dalam rangkaian resonansi dengan frekuensi tinggi. Jadi ketika ada objek yang mendekati permukaan sensor, maka bidang elektrostatik dalam alat tersebut akan mendeteksi adanya objek. Prinsip kerja sensor proximity, objek hanya dapat dideteksi dengan jarak tertentu, yakni maksimal 2 cm. Dia dalam hitungan mili ya, ingat dia dalam hitungan milimeter. Jadi kalau 2 cm ini adalah maksimum kisaran yang dapat dideteksi oleh sensor proximity. Metode pemasangannya dilakukan dengan cara dibenamkan pada metal atau flush dan juga didekatkan pada objek-objek di sekitarnya atau non-flash. Metode elektrostatik akan mendeteksi beberapa jenis objek, baik logam maupun non-logam. Nah, untuk jenis yang lain ada ultrasonic sensor proximity, sesuai dengan namanya ultrasonic ya. Jadi dia akan gelombang. Jadi dia kaitannya dengan gelombang ultrasonik. Ini
Sensor yang memiliki sistem operasi yang menyuplai sonar atau radar, yaitu dengan menghasilkan gelombang yang berupa gamma, lalu kemudian akan dipantulkan ketika ada objek yang mendekati. Jadi dia akan bergetar terlebih dahulu, terus dipantulkan ketika ada objek. Terus kalau pantulan tersebut kembali, maka sensor proximity akan mendeteksi pantulan tersebut. Sama seperti cara kerja dari kelelawar ya. Kalau teman-teman yang tahu, kelelawar ini kan tidak bisa melihat. Jadi dia akan mengirimkan gelombang ultrasonik dari suaranya, dan dia bisa melihat objek-objek yang ada di depannya tanpa harus menggunakan mata. Jadi dia melihat objek ada di depannya menggunakan pantulan yang diterima oleh gelombang ultrasonik yang dikirimkan oleh kelelawar tersebut. Jadi bisa cepat itu kelelawar, dia bisa tahu dengan gerakan yang sangat cepat seperti itu, ada benda apa saja sih di depannya, dia bisa tahu. Seperti itu ya, kecepatan dari gelombang ultrasonik. Photoelectric sensor proximity merupakan jenis yang lain dari sensor proximity. Photoelectric sensor jarak fotolistrik merupakan jenis sensor menggunakan media elemen fotolistrik untuk dapat mendeteksi objek. Jadi dari kesemua sensor proximity tersebut, dia itu semuanya sama ya, untuk mendeteksi gerakan atau mendeteksi jarak. Sensor proximity kan tadi sifatnya mendeteksi jarak, tapi dia menggunakan berbagai macam cara. Nah, caranya ada yang menggunakan fotoelektrik, ada yang tadi menggunakan ultrasonik, ada yang menggunakan capacitive sensor proximity, itu seperti itu. Tiga jenis photoelectric sensor proximity, ada direct reflection. Pada direct reflection, emitor, pemancar, dan receiver penerima ditempatkan bersama dalam suatu tempat. Dalam prosesnya, jenis sensor tersebut memanfaatkan cahaya yang dipantulkan secara langsung dari objek yang akan dideteksi. Untuk yang ini, tiga jenis photoelectric sensor proximity ini bisa dibaca-baca sendiri ya. Nanti akan saya taruh ke hebat. Nah, sensor proximity berdasarkan tegangan kerjanya. Proximity sensor dengan tegangan kerja 10 sampai 30 volt DC. Jadi DC di sini direct current, arus searah ya. Itu berarti dia telah dikonversi dari arus listrik yang bolak-balik, yang dari PLN seperti itu, terus untuk dimasukkan ke sistem. Nah, dia kalau dimasukkan ke sistem menggunakan arus DC atau arus searah. Sementara kalau AC itu alternating current atau disebut listrik tipe bolak-balik. Nah, itu listrik yang langsung dari PLN-nya ya, yang ke stop kontak kita. Nah, proximity sensor dengan tegangan kerja 24 sampai dengan 250 volt AC ini untuk yang AC. Kalau yang DC 10 sampai 30 volt DC. Seperti itu ya. Nah, ini limit switch. Macam dari switch, pada umumnya saklar kerjanya akan dikendalikan secara manual oleh operator atau manusia. Jadi bisa diputar atau ditekan tergantung jenis saklarnya. Sedangkan saklar pembatas dibuat dan dirancang dengan sistem kerja yang berbeda. Saklar pembatas dibuat dengan sistem kerja yang dikontrol oleh dorongan atau tekanan kontak fisik. Dari gerakan objek pada aktuator dengan seperti ini bertujuan untuk membatasi gerakan atau suatu kondisi dengan cara memutuskan atau menghubungkan aliran listrik yang melalui terminal kontaknya. Jadi secara teknis, saklar pembatas adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari normally open ke normally close atau sebaliknya. Nah, tadi normally open berarti kondisinya sistemnya dalam rangkaian dalam keadaan terbuka, berarti tidak ada suatu pekerjaan di situ ya, karena tidak ada aliran listrik. Nah, kalau dirubah ke normally close, maka dia akan tertutup. Jadi kalau misalkan sudah berubah ke NC berarti tertutup,
Kalau tertutup seperti ini berarti ada aliran listrik, dan pekerjaan yang ada di sini berarti akan dijalankan seperti itu ya. Nah, konstruksi limit switch di sini bisa diputar tergantung atau ditekan, itu seperti itu dikerjakan oleh operator yang ada di pekerjaan tersebut. Fungsi, jenis, dan contoh penerapan saklar pembatas. Sistem kontrol mesin sebagai sensor guna mengetahui posisi up atau down dan sebagainya. Tutup atau cover mesin sebagai keamanan, apabila cover dibuka maka mesin akan mati. Pada sistem transfer seperti pada troli dan konveyor, sebagai pembatas maju dan mundurnya ada forward atau reverse. Penerapan pada hoist sebagai pembatas pengangkat barang. Terus ada juga pintu gerbang otomatis di mana limit switch digunakan untuk mematikan motor listrik sebelum pintu gerbang itu menabrak pagar pembatas saat membuka atau menutup. Nah, ini switch yang lain. Jadi sesuai namanya, switch itu pengubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, ini dari bentuk ini saklar switch ini namanya level switch atau saklar otomatis yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian. Jadi ketinggian contohnya digunakan untuk mendeteksi suatu volume benda cair yang terdapat pada suatu tabung atau tangki penampung seperti tangki air, tangki minyak. Nah, limit level switch ini katakanlah di suatu perusahaan ada perusahaan atau industri kimia misalkan. Kalau diproduksi terus-menerus maka cairan kimia tersebut akan meluber dan mungkin keluar dari tabung, dan kalau keluar dari tabung maka dia akan membakar objek-objek yang ada di sekitarnya misalnya seperti itu. Nah, berarti kita harus meletakkan limit switch, level switch. Jadi ketika cairan ini sudah berada di posisi yang batas maksimum maka mesin akan dengan sendirinya NO. Jadi dia akan memberikan switch, dia akan switch yang awalnya NC atau normally close maka menjadi NO sehingga sistemnya akan mati. Nah, kalau sistem mati berarti keamanan bisa terjaga. Nah, ini flow switch. Flow switch didefinisikan sebagai sensor aliran atau aliran yang mendeteksi adanya tidaknya flow atau aliran pada suatu sistem aliran tertutup maupun terbuka. Jadi fungsi flow switch menjaga kualitas produksi dari proses yang terganggu karena kualitas aliran fluida, terus menjaga kerusakan pemicu aliran seperti pompa dari overheating karena flow rate atau flow velocity tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi misalkan flow switch ini seperti contoh ya, ketika air ini mengalir maka seharusnya aliran ini beberapa tekanannya, tetapi ketika pada kenyataannya aliran tersebut tidak sesuai dengan yang tertera, misalkan harusnya itu memenuhi suatu gelas misalkan, maka dia itu memenuhi suatu gelas itu hanya dalam kondisi waktu kurang dari yang ditentukan. Katakanlah air tersebut mengalir memenuhi gelas lebih dari 1 jam misalkan. Nah, ini kan kondisi loh kok selama ini. Nah, berarti dia akan mendeteksi bahwa jangan-jangan ada kebocoran di pipa sebelum aliran ini sampai ke gelas tersebut atau tabung. Nah, itu adalah switch flow atau flow switch yang mengontrol kondisi aliran. Nah, ini ada termostat atau temperatur sensor. Jadi termostat adalah jenis sensor suhu kontak yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terdiri dari 2 jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, atau aluminium. 2 jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetallic strip. Jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau menyambungkan sirkuit atau on atau off. Ada juga termistor terdiri dari 2 jenis yaitu PTC positive temperature coefficient yang nilai resistansinya akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi, dan NTC negative temperature coefficient yang nilai resistansinya menurun ketika suhunya suhunya menurun.
Sorry, suhunya meninggi, tapi dia kalau yang di sini dia akan turun. Kalau PTC dia akan naik. Jadi itu hanya indikator saja ya, naik atau turun. Keuntungan termistor merupakan jenis RTD di sini lebih murah ya dibanding dengan sensor suhu yang ada di jenis RTD. Memiliki respon yang cepat atas perubahan suhu, terus rentang atau range nilai resistansinya yang luas berkisar dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Memiliki sensitivitas suhu yang tinggi. Ini RTD atau RTD. Resistive Temperature Detector disingkat sebagai dengan RTD memiliki fungsi yang sama dengan termistor jenis PTC atau positif temperature coefficient. Yaitu dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Namun resistive temperature detector lebih presisi dan memiliki keakurasian yang lebih tinggi dibanding PTC atau termistor PTC. Resistive temperature detector atau RTD tadi pada umumnya terbuat dari bahan platinum, sehingga disebut juga dengan platinum resistant thermometer atau PRT. Rentang suhu yang luas yaitu beroperasi di suhu minus 200 derajat Celcius hingga plus 650 derajat Celcius. Lebih linear jika dibandingkan dengan termistor dan termokabel, dan lebih presisi, akurasi serta stabil. Nah, kalau temperatur sensor yang lain adalah termokabel, memiliki rentang suhu yang luas juga, terus tahan terhadap goncangan dan getaran, memberikan respon langsung terhadap perubahan suhu. Prinsip kerja sensor tekanan, ini kalau yang pressure sensor ya, tadi kita membahas thermal sensor atau temperatur sensor. Bukan thermal tapi temperatur sensor. Kalau yang sekarang kita membahas tentang pressure sensor, sesuai dengan namanya, sensor untuk tekanan. Jadi mengubah tekanan mekanis ke dalam sebuah sinyal listrik. Diketahuinya ukuran tegangan diperoleh dari adanya ketahanan daya yang ditimbulkan akibat perubahan penghantar sensor dengan panjang dan luas penapang. Jadi kalau ditekan, ada tekanan, maka dia akan berubah tegangannya. Tegangan aliran listriknya juga berubah. Nah, jenis pressure sensor ada LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Untuk jenis LVDT ini pemanfaatannya adalah untuk kebutuhan sensor perubahan posisi. Nah, sensor tekanan semikonduktor, jenis sensor tekanan lainnya ada juga yang disebut sebagai sensor tekanan semikonduktor. Untuk jenis sensor tekanan semikonduktor biasa diaplikasikan untuk mengukur tinggi suatu cairan. Nah, cara penghitungannya bisa dengan menggunakan rumus P sama dengan D, G dan H. P di sini adalah dayanya ya. Jenis pressure sensor ada Bourdon tubes. Prinsip kerja dari sensor ini adalah jika ada tekanan maka tabung bertambah. Tabung tersebut akan mengalami penyusutan saat terjadi pergerakan. Jadi ini tabungnya ya akan mengalami penyusutan saat terjadi pergerakan. Jika pada akhirnya tekanan terjadi pergeseran sehingga menimbulkan induktansi di salah satu kumparan dan mengalami penambahan untuk sementara, sedangkan pada bagian berkurang secara otomatis tabung akan mengembang. Ini hanya sekedar teori saja ya, nanti teman-teman bisa melihat sendiri di YouTube bagaimana tampilannya dari Bourdon tubes, dan itu juga bisa juga ditemui di perindustrian tertentu ya. Jadi nggak semuanya itu menggunakan sensor yang berjenis ini. Nah, untuk memudahkan kan makanya bisa melihat langsung ke YouTube tentang materi dari Bourdon tubes. Jadi kita hanya menginformasikan bahwa ini loh sensor pressure sensor itu seperti ini. Nah, untuk pemahamannya bisa langsung mencari dan mengembangkan sendiri.
Untuk sensor tekanan udara adalah sebuah sensor yang digunakan untuk melakukan perubahan dari udara menjadi energi magnetik. Sensor tekanan udara memiliki 3 jenis. Yang pertama, sensor pengukur tekanan atau gauge pressure. Tekanan sensor ini seringkali digunakan dalam kebutuhan khusus. Fungsi pressure gauge adalah untuk mengukur tekanan atmosfer. Ada juga sensor pengukuran tekanan absolut, dikenal dengan sebutan absolute pressure sensor. Memiliki fungsi yang sama dengan sensor gauge pressure, hanya saja sensor ini mengukur atmosfer yang dengan tekanan yang lebih rendah. Sementara itu sensor yang ketiga, sensor pengukuran tekanan diferensial, memiliki nama lain differential pressure sensor. Fungsi dari sensor ini untuk mengetahui seberapa level air pada tabung dalam kondisi tertutup. Sensor tekanan air sering diaplikasikan pada praktik industri secara luas. Fungsi sensor tekanan air untuk kebutuhan industri dalam rekayasa tenaga air ada teknologi aerospace, sistem kontrol produksi juga, pemeliharaan air, dan berbagai kegiatan dalam lingkungan industri yang dinamis lainnya. Sensor ini juga memiliki informasi untuk mengukur dan mendeteksi sinyal listrik dalam bentuk yang berbeda dari informasi awal yang diterima. Mendeteksi informasi yang terukur dan fungsi utamanya adalah untuk mendeteksinya dan menjadikannya menjadi sinyal listrik ke dalam bentuk yang berbeda dari informasi awal yang diterima. Tekanan air dibuat dari silikon penyebar. Prinsip kerja tekanan air ini langsung ke diafragma sensor ya, langsung ke intinya. Diafragma sensor ini nantinya akan menghasilkan mikro atau perpindahan. Jadi terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang switch ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.